Kontak tembak terjadi di Bandara Aminggaru Ilaga Timika, Papua Tengah. 3 orang terpantau di area hutan di sekitar bandara, tempat letusan berasal. Bunyi tembakan pertama terdengar pada pukul 7.35 waktu Indonesia Timur dari kawasan hutan Bandara Aminggaru Ilaga Timika, Papua Tengah. Merespon hal ini, Kopaska TNI dengan jajaran personel Ops Damai Kartens melakukan pemantauan dan penyisiran di sekitaran hutan. Hasilnya, terpantau 3 orang KKB dari kelompok JK Murib dengan membawa 2 pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan AK-47 serta 1 senjata api pendek. Aksi kontak tembak pun terjadi antara keduanya. Kelompok KKB tersebut melakukan penembakan dari titik buta atau melalui hutan-hutan yang ada di sekitaran Bandara Aminggaru Ilaga. Dari hasil pemantauan via drone terdeteksi keberadaan 3 orang kelompok kriminal bersenjata yang membawa senjata laras panjang jenis M16, AK-47 dan 1 senjata api pendek. Petugas gabungan masih terus bersiaga penuh untuk memastikan kejahatan ini tidak terjadi lagi. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto hari ini kembali digelar. 1 ahli dihadirkan, yakni Marwarar Siahaan. Saksi ahli Marwarar Siahaan yang merupakan ex-hakim Mahkamah Konstitusi dan ahli hukum tata negara dihadirkan oleh terdakwa. Hasto didakwa atas dugaan perintangan penyidikan terkait penanganan kasus Harun Masiku dan didakwa menyuap mantan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah. Hasto meminta proses hukum harus menjunjung tinggi hak asasi dan tidak melanggar due process of law. Kuasa hukum Hasto, Febri Diansyah, juga mengatakan Marwarar dihadirkan untuk menjelaskan tafsir undang-undang dan putusan perkara nomor 18 dan nomor 28 yang sudah ingkrah 5 tahun yang lalu. Dan juga pasal 21 terkait obstruction of justice, rumusan delik dalam undang-undang. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi sesuai dengan ketentuan di KUHAP, hari ini benar-benar dihadirkan saksi ahli Prof. Marwarar Siahaan yang betul-betul bisa memberikan suatu terang terhadap suatu proses hukum yang harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang tidak boleh melanggar due process of law. Dan kemudian terhadap barang-barang bukti itu juga harus diperoleh dengan cara-cara yang tidak melawan hukum. Bahkan tadi secara ekstrem dikatakan ketika seorang terdakwa diperiksa, hak-haknya tidak dibacakan sekalipun, itu memiliki suatu implikasi yang serius terhadap proses untuk mendapatkan keadilan yang hakiki itu. Nah, karena itulah ini menjadi suatu bagian dari pendidikan politik hukum yang sangat baik agar supremasi hukum bisa dibangun. Dan dari situ sangat jelas bagaimana proses daur ulang terhadap persoalan yang sudah inkrah. Tadi ditegaskan oleh saksi ahli bahwa hal-hal tersebut sepanjang berkaitan dengan seluruh bukti-bukti fakta-fakta persidangan itu adalah suatu hal yang dianggap benar di dalam sistem hukum kita. Dan juga kejelasan tentang pasal 21 obstruction of justice yang ternyata kita juga sudah menyatukan diri di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 yang sudah kita ratifikasi terhadap ketentuan dari UNCIC. Dan itu selanjutnya kepada penasihat hukum kami yang jauh lebih kompeten kami persilahkan. Yang jelas ini memberikan suatu terang untuk mendapatkan keadilan yang baik. Terima kasih, silakan. Seluruh pihak untuk tidak menambah atau mengurangi rumusan delik yang ada di undang-undang.
Karena yang boleh untuk menambah, mengurangi, atau mengkoreksi rumusan delik di undang-undang itu hanya Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang itu sendiri. Jadi, penasihat hukum, penuntut umum, hakim, atau siapapun itu tidak boleh menambah atau mengurangi rumusan undang-undang. Karena itulah tadi kami konfirmasi dan tegas sekali pasal 21 yang mengatur tentang obstruction of justice tidak boleh dan tidak bisa diperluas diterapkan pada tahap penyelidikan.